Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar agar tercapai kondisi optimal sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Di dalam belajar mengajar, kelas merupakan tempat yang mempunyai ciri khas yang digunakan untuk belajar. Belajar memerlukan konsentrasi, oleh karena itu perlu menciptakan suasana kelas yang dapat menunjang kegiatan belajar yang efektif. Kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran, penyediaan fasilitas yang bermacam-macam, dan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di dalam kelas dapat belajar dengan tertib, sehingga tujuan pengajaran dicapai secara efektif dan efisien. Di dalam kelas, guru sangatlah berperan dalam pengelolaan kelas. Apabila guru terampil mengelola kelasnya dengan baik, maka akan mudah bagi seorang guru untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang lain yaitu untuk menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa, serta memastikan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Pendekatan yang bisa digunakan dalam pengelolaan kelas antara lain adalah pendekatan kekuasaan, di mana guru mengontrol perilaku siswa agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Jenis-jenis pengelolaan kelas apabila ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif seorang guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi masa ke masa menjadi interaksi pendidikan dengan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang preventif ini dapat berupa tindakan, contoh atau pemberian informasi yang dapat diberikan kepada siswa sehingga akan berkembang motivasi yang tinggi, atau agar motivasi yang sudah baik itu tidak teralihkan oleh tindakan siswa yang menyimpang sehingga mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Dan yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang menyimpang tersebut dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku siswa yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil. Dan yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk ingin belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang kurang baik. Contohnya, dengan memberikan permainan atau metode pembelajaran yang menarik dan memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu bervariasi. Metode yang digunakan haruslah bervariasi karena akan menarik daya tarik peserta didik, yaitu dengan metode ceramah, metode diskusi kelompok, penggunaan alat media atau alat bantu agar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajarannya. Dan yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya akan mengubah atau mencegah kemungkinan munculnya gangguan
pada peserta didik, serta munculkan pembelajaran yang efektif dengan cara bagaimana guru menyampaikan materi dan bagaimana cara guru menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Sebelum menerapkan disiplin kepada siswa, harus menerapkan disiplin diri sendiri terlebih dahulu. Karena seorang guru itu digugu dan ditiru. Jika seorang guru disiplin, maka peserta didik akan meniru dari sikap seorang guru tersebut. Pendekatan pengelolaan kelas yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memandang bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan dalam menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Dan yang kedua yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas sebagai upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada peserta didik dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dalam hal ini, guru berfungsi untuk menciptakan kondisi peserta didik agar merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan modifikasi tingkah laku memandang pengelolaan kelas sebagai suatu proses perubahan tingkah laku. Jadi, pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan tingkah laku yang bersifat positif dari peserta didik. Kegiatan operatif manajemen kelas terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tata usaha kelas, yaitu buku administrasi kelas, misalnya absensi, nilai-nilai siswa, dan jurnal harian guru. Dan yang kedua yaitu perbekalan kelas, masuk ke manajemen kelas tentang kegiatan keuangan kelas seperti uang kas, tabungan, dan uang denda. Dan yang ketiga yaitu kegiatan uang kelas harus dibuatkan catatan dengan rinci tentang keuangan kelas, baik itu uang kas ataupun tabungan. Dan yang keempat yaitu pembinaan personal kelas, fokus kepada siswanya terutama penempatan tempat duduk. Dan yang kelima yaitu hubungan masyarakat sekolah, menjalin hubungan masyarakat sekolah siswanya dengan guru-guru. Siswa-siswa harus tahu minimal semua yang ada di sekolah tersebut supaya siswa mengenal seluruh guru dan staf di sekolah. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan seorang guru. Guru harus bisa menjadi contoh untuk siswanya. Cara penataan ruang kelas. Yang pertama yaitu ada penataan bangku yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu ada formasi U, formasi corak tim, formasi lingkaran, formasi meja konversi, susunan chevron, kelas tradisional, dan yang kedua yaitu hiasan dinding. Dan yang ketiga yaitu penempatan lemari, dan yang keempat yaitu penempatan pas bunga, yang kelima penempatan papan tulis, dan yang keenam penempatan data administrasi, dan yang ketujuh yaitu penempatan media atau alat peraga. Perencanaan pengelolaan kelas meliputi penataan ruangan dan mengorganisasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas. Yang pertama, kurangi kepadatan pada daerah lalu lalang anak-anak beraktivitas. Yang kedua, posisi guru dapat dengan mudah melihat seluruh siswa. Dan yang ketiga, materi pembelajaran dan perlengkapan anak harus mudah diakses agar dapat meminimalisir waktu persiapan guru. Dan yang keempat, semua anak harus duduk pada tempatnya dan dapat melihat seluruh ruangan dengan mudah. Dan yang kelima, menata sarana dan prasarana di dalam ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang keenam yaitu mengelola meja dan kursi peserta didik harus bersifat fleksibel dan berubah-ubah
sesuai dengan kebutuhan anak atau dengan cara bergulirnya tempat duduk peserta didik. Yang ketujuh, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk ditempelkan beberapa sumber belajar dan hasil karya siswa. Dan yang kedelapan, peletakan alat permainan edukatif atau alat peraga haruslah diletakkan sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Dan yang kesembilan, alat bermain untuk kegiatan pengaman diletakkan di dalam kelas sehingga berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Baik, untuk kesimpulannya, dari pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar.